Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini harianku indah ingin sedikit membacakan sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani lahir pada hari Senin saat terbitnya fajar, tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi di desa Zailan. Bisa juga disebut desa Zilan, Kailan, Kilan atau Al-Zil. Nama desa ini kemudian dinisbatkan kepada nama akhir beliau, yakni Al-Zilani atau Al-Zilili. Letak desa ini berada di kota terpencil yakni Tabaristan, yang kini termasuk wilayah Iran. Sedangkan untuk tahun kelahiran beliau yakni tahun 470 Hijriah. Ini berdasarkan atas ucapan beliau kepada putranya Abdul Rojak bahwa beliau berusia 18 tahun ketika tiba di Baghdad, bertepatan dengan wafatnya ulama terkemuka yakni Al-Tamimi pada tahun 488 Hijriah. Menurut penuturan Syekh Muhammad Al-Kasnawi, Syekh Abdul Qadir Jailani terlahir dari pasangan suami istri sufi ternama. Adapun silsilah beliau bisa dikatakan sebagai rantai emas. Beliau adalah keturunan langsung Sayyidina Husain atau cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pihak ibu dan keturunan Sayyidina Hasan, yakni cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pihak ayah, ibunya seorang yang soleh bernama Fatimah binti Abdullah Al-Sama'il Husain. Adapun silsilah dari pihak ibu adalah sebagai berikut: Sayyidina Fatimah binti Sayyid Abdullah Al-Sawmil Al-Zahid bin Sayyid Jamaluddin Muhammad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Tahir bin Sayyid Abi Atta, Abdullah bin Sayyid Kamaluddin Isa bin Sayyid Musa Al-Khadim bin Sayyid Ja'far Al-Sadiq bin Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ayah Abdul Qadir Jailani, Abu Saleh Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jun. Beliau merupakan orang yang sangat zuhud dan rajin beribadah, sehingga beliau mendapat gelar dalam bahasa Persia dengan sebutan Jangki Dausat atau Muhib Al-Jadid, yang berarti orang yang mencintai jihad melawan hawa nafsu. Silsilah dari pihak ayah adalah Abi Soleh Musa Jangki Dausat bin Sayyid Abdillah bin Sayyid Yahya Al-Jayyid bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Daud bin Sayyid Musa Al-Juni bin Sayyid Abdillah Al-Mahli bin Sayyid Hasan Al-Mutanna bin Sayyid Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani mulai nampak semenjak beliau baru lahir, tepatnya pada tanggal 1 Ramadan. Hal ini dikarenakan sejak masih bayi, ia ikut puasa dengan tidak meminum ASI pada siang hari. Hal ini berdasarkan penuturan Sayyidah Fatimah atau ibunda Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam kisah lain, sang ibu menuturkan, "Semenjak aku melahirkan anakku, ia tidak pernah meminum air susu di siang bulan Ramadan."
Dan pernah suatu ketika, lantaran hari berawan mendung, orang-orang bingung karena tidak bisa melihat matahari guna menentukan telah masuknya waktu berbuka puasa. Mereka menanyakan pada Sayyidina Fatimah akan perihal ini, karena mereka tahu bahwasannya bayi dari Sayyidah Fatimah tidak pernah meminum ASI di siang bulan Ramadan. Dan ketika itu pula mereka mendapatkan jawaban bahwasannya sang bayi Abdul Qadir Jailani kecil ketika meminum susu ASI, waktu menunjukkan telah masuk waktu untuk berbuka puasa. Untuk perihal berapa usia ibu Syekh Abdul Qadir Jailani atau Sayyidah Fatimah ketika melahirkan Syekh Abdul Qadir Jailani, ada dua versi. Versi pertama yaitu dalam kitab Mahkota Para Aulia dan Nurul Bukhran, di mana dipaparkan bahwasannya Sayyidah Fatimah mengandung beliau ketika usia 60 tahun. Hal ini sungguh luar biasa, karena tidak ada perempuan yang hamil pada usia di atas 50 tahun, apalagi usia 60 tahun selain wanita Quraisy. Versi kedua terdapat dalam kitab Qalaid Al-Jawahir, dipaparkan bahwasannya Sayyidah Fatimah mengandung beliau ketika masih berusia 16 tahun. Di sini penulis cenderung pada versi yang pertama karena lebih bisa dipercaya sebab terdapat dua sumber yang demikian. Bisa kita lihat dan perhatikan pancah kaki keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kisah selanjutnya yakni keluarga dan anak-anak Syekh Abdul Qadir Jailani. Kesibukan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam upaya rohaniyah membuatnya sibuk dan hampir lupa akan kewajiban untuk berumah tangga. Sampai dengan tahun 521 Hijriah, yakni pada usia yang ke-51, beliau tidak pernah berpikir tentang perkawinannya. Bahkan beliau menganggap perkawinan sebagai penghambat dalam upaya rohaniyah. Pada usia lanjut pun beliau pun menikah dan mempunyai 4 istri yang salehah. Dari keempat istri itu, beliau mempunyai 49 anak, 20 putra dan selebihnya putri. Di antara 49 dari putranya itu, ada 4 yang termasyhur. Di antaranya, yang pertama Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab merupakan putra tertua Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah seorang alim besar, penerus dan pengelola madrasah. Almarhum ayahnya semenjak tahun 543 Masehi. Beliau banyak menyumbangkan pikirannya dalam masalah-masalah syariat agama. Beliau juga seorang pemimpin sebuah kantor negara yang terkenal. Putra Syekh Abdul Qadir Jailani yang kedua yaitu Syekh Isa. Syekh Isa merupakan seorang guru hadis dan hakim besar. Beliau dikenal juga sebagai seorang penyair. Syekh Isa belum bermukim di Mesir
hingga akhir hayatnya. Putra yang ketiga Syekh Abdul Qadir Jailani yang termasyhur yaitu Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak adalah seorang alim dan ahli hadis yang mewarisi kecenderungan ayahnya yang masyhur di Baghdad. Putra yang termasyhur keempat yang terakhir yaitu Syekh Musa. Syekh Musa merupakan seorang ulama terkemuka pada zamannya. Beliau berhijrah ke Damaskus hingga akhir hayatnya. Adapun keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani yang masih hidup sampai saat ini adalah yang pertama Dr. Muhammad Fadil Al-Zailani, yang kedua Afiduddin Al-Zailani, yang ketiga Sayyid Hayyimuddin Mansuruddin Al-Zailani, dan Syekh Umar bin Hamid Al-Zailani. Nah, demikian biografi singkat Syekh Abdul Qadir Jailani dari mulai kecil dan beserta keturunannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.